ketika Anda mengatakan Anda menyembah Yesus, kata Yesus kepada kaumnya Bani Israel, iblis datang dalam nama siapa? Iblis datang dengan nama siapa? Dibaca toh, dibaca. Nama siapa? Nama siapa iblisnya? Namaku tah, nama Yesus. Iya, Yesus. Berarti iblisnya bernama Yesus, betul? Oke, sekarang gini. Di luar Yahudi, dengar. Orang-orang Yahudi menyembah Elohim. Orang Islam menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus. Iblisnya bernama apa? Bernama Allah, bernama Elohim, atau bernama Yesus? Jawab. Oke, Bang. Kalau saya mengatakan, saya mengaku. Siapa? Jangan bikin asumsi gereja. Jangan bikin asumsi gereja. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Hari ini Anda terciduk menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah iblis. Kan kalau mengaku bernama. Sekarang dengar. Enggak usah analogi anak TK, enggak usah. Orang Yahudi menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Orang Yahudi menyembah Yesus. Orang Yahudi menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Tidak tahu, orang Yahudi kan menyembah Allah, Elohim. Menyembah Allah. Terus menyembah Allah. Orang Islam menyembah Allah. Orang Yahudi menyembah Allah. Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Sabar. Orang Yahudi menyembah Allah. Saya tanya, orang Yahudi. Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Jawab. Ayo. Saya tanya, orang Yahudi menyembah Allah. Saya tanya. Ayo, siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Ayo, siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Penyembah Yesus di muka bumi ini cuma satu, Kristen. Berarti yang menyembah iblis dalam nama Yesus siapa, Bang? Siapa, Bang? Apa menyembah iblis ini siapa? Siapa, Bang? Siapa, Bang? Abang Paulus. Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus, Bang? Kau mau tuduh siapa penyembah iblis itu dalam nama Yesus? Islam tidak menyembah yang mana sembahannya Yesus. Yahudi tidak menyembah yang mana sembahannya Yesus. Hindu tidak, Buddha tidak. Lalu siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Kalau begitu siapa? Bang, sudah. Jawab Sudah, belum? Jawab. Siapa yang menyembah? Siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, mana banyak orang yang disesatkan oleh oknum yang bernama Yesus Kristus itu? Silakan Anda jawab. Orang Kristen itu menyembah Yesus, bukan menyembah Kristen. Ya, bukan menyembah iblis. Dari mana Anda mengatakan bahwa Anda bukan menyembah iblis, sementara Yesus mengatakan iblisnya datang dalam nama Yesus? Kalau saya sebentar, kalau saya mengaku Prabowo, apakah saya jadi Prabowo? Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Saya mengaku Prabowo bisa kok. Bisa nggak mengaku Yesus? Iblisnya bisa. Iblisnya bisa, tapi kan tidak dipercaya. Bisa. Tapi kan tidak Bisa. Tapi Yesus membocorkan rahasia bahwa iblis datang memakai nama Yesus, dan Anda sudah mengakui. Dan kata Yesus, iblis ketika datang memakai nama Yesus, iblis ini memiliki banyak pengikut. Iblis ini banyak menyesatkan banyak orang. Sekarang di muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus atau pengikut Yesus yang banyak itu di mana? Apa nama kelompoknya? Apa nama golongannya? Apa nama agamanya? Hindu, Buddha, Islam, ateis, atau aliteng? Hah? Kau mau kemana, Paulus? Sudah, Saudara mau kemana? Sudah apa belum? Sudah. Ini orang Kristen itu menyembah Yesus, bukan menyembah iblis. Oke. Ya.
sebentar, sabar. Kamu panjang lebar, saya baru berapa kata kamu sudah orang Kristen itu menyembah Yesus. Oke, ya, kita simpan. Betul, Kita simpan. ya. Oke. Karena di situ Yesus kan dibangkitkan. Iya. Terus kamu tadi mengatakan orang Yahudi menyembah Allah, betul? Iya, betul. Dalilnya di mana, Bang? Orang Yahudi menyembah Allah. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas itu. Tolong kau tunjukkan ketika Anda mengatakan, saya sudah jawab. Saya sudah jawab, Bang. Saya sudah jawab, abangku. Udah aku jawab. Sekarang Anda mengatakan bahwa Kristen menyembah Yesus. Itu kan ucapan Anda tadi kan? Anda Kristen menyembah Yesus. Tolong tunjukkan di mana dalilnya orang Yahudi penganut ajaran Torah menyembah Yesus. Di mana dalilnya? Bang, pernyataan orang Yahudi dalam kitab Taurat yang menyembah Allah itu ada enggak? Menyembah Yesus ada enggak? Loh, saya tanya orang Yahudi yang Bang, aku kan tidak mengatakan masalah generasi. Orang Yahudi menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Kami mengenalnya dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Tuhanmu adalah makhluk yang terkutuk, yang mati dengan jalan terkutuk di atas tiang salib. Ada enggak orang Yahudi menyembah makhluk terkutuk? Ayo, jawab. Sudah apa belum? Jawab. Ada enggak orang Yahudi menyembah makhluk terkutuk di tiang salib? Ada enggak? Saya kan tidak mengatakan orang Yahudi menyembah Yesus. Tapi kamu mengatakan orang Yahudi menyembah Allah. Al-Quran saya mengatakan itu. Al-Quran saya. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Al-Quran saya mengatakan. Orang Yahudi kitabnya. Ya silakan aja mereka dengan mengkitabkan kitabnya. Saya yang kau tanya. Ya silakan Al-Quran saya mengatakan itu. Ya, lucu. Al-Quran saya yang mengatakan itu kok. Iya, nah, sekarang itu kan menurut kamu. Kitabmu ada nggak kitabmu baik perjanjian lama perjanjian baru orang Yahudi menyembah makhluk kutukan? Ada nggak? Pertanyaannya ada enggak? Ada nggak? Orang Yahudi saudaraku, nggak ada urusan. Aku nggak percaya sama mereka. Aku hanya percaya kepada Al-Quranku. Aku nggak percaya orang Yahudi. Iya, Kenapa saya sebagai seorang Muslim harus berlandaskan dengan iman mereka? Emang gue Yahudi? Harus berlandaskan iman saya dong. Al-Quran saya mengatakan begitu. Qulu amanna billah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Ayo. Itu kitab saya mengatakan. Kalau hari ini Anda mengatakan tidak, Anda mengatakan tidak kalau berdasarkan apa yang Anda pahami dengan kitab Anda. Saya memahami dengan kitab saya. Kan jelas itu. Kenapa Anda membatasi? Kenapa Anda membatasi kitab saya? Kenapa Anda membatasi iman saya? Saya berbicara berdasarkan iman saya. Ayo, sekarang tolong berdasarkan imanmu. Ada nggak orang Yahudi menyembah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk di atas tiang salib? Ada nggak? Jawab. Bang Zuma. Jawab dulu dong. Mengatakan itu. Apakah saya mengatakan itu? Jawab aja. Saya minta Anda jawab. Jawab dong. Jawab dong. Ada enggak? Tidak ada. Terus kenapa? Tidak ada. Tidak ada kan? Dengar. Tidak ada orang Yahudi menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas tiang salib. Nah, ada nggak orang Yahudi menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Ada nggak? Ada nggak? Iya. Ada nggak? Kamu katanya aku tidak mau dengan orang Yahudi tidak percaya. Tapi kamu kutip. Loh, gila ini orang. Ada nggak orang Yahudi menyembah? Ada nggak orang Yahudi menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Ada nggak? Ya memang
Lah kan kita diskusi, Masa saya mengutip kemudian lagunya orang lantas saya mengatakan itu lagu saya? Aneh Anda ini. Anda gila kayaknya memang. Orang kalau mengutip kitab orang itu bukan berarti itu kitab kita, tuyul. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maha suci lagi maha tinggi. Artinya mereka menyembah hakikat subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Pret. Emang enak? Betul. Aduh, jadi KO tadi ya, beberapa data di dalam kitabnya mereka, baik yang kitab yang mereka ambil dari agama lain maupun dari kitabnya sendiri. Contoh, di 1 Raja-Raja 22 nomor 23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan malapetaka. Kemudian 1 Samuel 16:14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Tuhan berkuasa atas Saul sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Kemudian Paulus pun mengatakan 2 Tesalonika 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kalau di Al-Quran jelas. Apa kata Al-Quran kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam. Ketika Allah mengatakan kepada Bani Adam, Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kata Allah. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kamu masuk masjid, makan serta minumlah tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lalu Allah kemudian sebelumnya mengatakan apa kepada kita? Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya, yaitu orang-orang kafir, makhluk kafir, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi iblis, karena mereka tidak beriman, maka iblis juga datang kepada orang yang tidak beriman. Dan Allah menciptakan iblis bersama dengan orang-orang kafir untuk mempersamai mereka ini di dalam neraka jahanam kekal. Makanya Yesus dalam Matius 25 nomor 41, apa kata Yesus? Enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang menyala-nyala, api neraka jahanam bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis itu dalam Al-Quran, dalam Islam memang diutus kepada orang kafir. Oke? Kita lihat apa yang telah terjadi dalam pengakuan pendiri agama Kristen di dalam suratnya 2 Korintus 12 nomor 7. Apa kata dia?
Dan supaya aku Paulus jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku Paulus diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Ada utusan di dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Aku Paulus di dalam dagingku ada duri, yaitu iblis. Di dalam tubuh orang yang mendirikan agama Kristen ternyata ada iblis. Aku baca lagi ya, biar semakin syahdu ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku Paulus diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Utusan iblis di dalam dagingku. Di dalam dagingku ada seorang utusan iblis. Di dalam diriku ada iblis. Di dalam dagingku ada iblis. Ada duri di dalam dagingku dan dagingku ada iblis-iblisnya di dalam dagingku. Dagingku bukan daging semata-mata daging, tapi dagingku ada duri. Yang mana duri itu adalah iblis. Iblis ini kerjanya jelas untuk menyesatkan. Bahwa di dalam tubuhku, kata Paulus, ada iblis. Iblis ada di dalam tubuh Paulus. Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Iblisnya tidak mungkin mengajarkan kebenaran. Iblisnya pasti mengajarkan kejahatan. Karena iblisnya ada dalam tubuh Paulus, tidak mungkin Paulus mengajarkan kebenaran. Cahayu iblis ada di dalam dagingku. Dagingku ada iblis. Ketika iblis ada dalam dagingku, maka dagingku punya iblis. Daging iblis, iblis daging, daging iblis, iblis daging. Dalam dagingku ada iblis. Iblis tidak mungkin mengajarkan kebenaran. Iblis pasti menyesatkan. Cahayu 2 Korintus 12 nomor 7 jelas, pendiri agama Kristen di dalam tubuhnya bertengger sibilangang sibilisis. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta tertulis di dalam kitab saudara. Jadi jangan menghina, jangan menghujat. Maka pantaslah Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran surah As-Saff, apa kata Allah? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah innahum muttakhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sekelompok manusia pantas untuk diberi petunjuk karena mereka berakal, dan sekelompok manusia lagi sudah pantas menjadi sesat karena mereka kemudian tidak menggunakan akal. Itu dah pasti. Sesungguhnya mereka yang pantas sesat ini menjadikan iblis sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal enggak. Siapa yang mengajarkan kemudian orang Yahudi beribadah di hari Sabat? Elohim. Jelas perintahnya. Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat. Kalau ente tidak mengkuduskan hari Sabat, ente akan dibunuh. Karena ente telah membatalkan perjanjian Sabatku. Jelas itu. Orang Yahudi beribadah hari Sabtu karena perintah Elohim. Bagaimana dengan umat Islam?
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Orang Islam beribadah Jumat juga karena mereka beriman kepada Allah. Perintah jelas. Muncul permasalahan mendunia. Siapa yang membisikkan hati setiap orang Kristen sehingga mereka hari Minggu ke gereja menyembah kepada Kristus? Tak ada perintah dari Elohim, tak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Yesus. Lalu bisikan dunia mana ini? Bisikan dari langit mana ini? Orang Kristen kompak masuk ke dalam sebuah gedung, berkumpul sesama mereka pemakan babi, makhluk-makhluk berkulub yang tidak mengenal mandi junub, tidak mengenal wudhu, tidak mengenal mandi tahir, menyembah kepada makhluk yang hanya datang berupa suara kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan pernah sekali waktu di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku, akulah sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan sang bintang timur menurut tradisi kitab Yahudi Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 adalah Sibilisis. Berarti yang datang mengaku Yesus, akulah Yesus, sang bintang timur tunas Daud. Kata iblis, kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada yang datang memakai namanya. Akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Keren kali suaraku, Bah. Ternyata betul. Sang bintang timur Lucifer datang mengaku Yesus, disembah sama dongking. Pantasan otaknya nggak nyambung. Saya kira begitu, saudara-saudaraku. Ternyata rasul pendiri agama Kristen diceritakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang yang di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorius. Jadi dia adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Kenapa dan mengapa disebut sebagai penyesat? Oh my God. Ternyata dia mengaku di dalam tubuhnya ada tukang gocok. Siapa tukang gocoknya itu di Paulus katanya adalah Sibilisis. Kadang aku sedih ingin menangis, tetapi lupa nadanya. Ada seorang tokoh agama yang selalu digocok sama setan. Lupa nadanya. Begitu nih barangkali sholatkan dulu ke masjid. Pas sholat generasi ada tukang gocok. Oke, silakan Bang Donki. Candeso ini agamanya apa, Cah? Kristen atau Muslim? Candeso. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid, mau ditanggapin kali apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, silakan. Silakan Bang Melvin, monitor. Kenapa termenung ya? Bang Donkin termenung nih. Merenung nih. Ini teman-teman Kristen yang naik Cak Donkin tadi mana? Candeso tadi mana? Silakan naik lagi Candeso kalau Kristen. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid. Ini kenapa terdiam, naik terdiam, dengar narasi Bang Zuma langsung terdiam. Ini gimana konsepnya ini? Silakan, kalau mau ditanggapin silakan, karena memang narasi tadi itu kencang kali tuh. Pantas tiba-tiba banyak yang naik konten tadi, teman-teman Kristen. Ternyata kencang kali narasinya. Silakan Bang Melvin Simanung Khalid, doi. Ini lagi proses kayaknya ya, lagi berpikir dia. Iya betul juga yang dibilang Bang Zuma ya.
Nggak pernah ya ada yang ngajarin kita ke gereja. Kok bisa kita ke gereja? Itu siapa yang ngajarin? Gitu loh. Nah, termenung kan? Silakan Bang Donki. Bang Melvin, monitor. Bang Melvin, ini termenung dia ini. Saya yakin beliau termenung gara-gara narasi tadi. Makanya kembali lagi ke dasar kita diskusi itu kan kalau berbicara tentang Yesus lain, itu kan ada pada Matius 24 nomor 4 dan 5 tadi. Waspadalah. Aku nggak cocok kalau sinden. Silakan Bang Melvin atau teman-teman Kristen yang lain mungkin ada yang mau menanggapin apa yang dinarasikan Bang Zuma tadi. Silakan. Aku nggak usah sinden lah, nggak cocok. Kalau Bang Zuma cocok kali kalau sinden. Silakan Bang Melvin. Woi. Apa pula nenek tidak ngomong? Woi. Bang Ardi monitor nggak Bang Ardiansa nih? Bang Zuma mau ibadah, biar Bang Zuma dulu baru saya, baru gantian. Bang Ardi nggak monitor. Sakit perutku tadi ketawa woi. Waktu Bang Zuma sinden itu loh. Duri dalam daging. Bang Melvin. Bang Melvin. Ini gimana konsepnya ini? Coba kita naikkan yang lain ya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang lain nih. Kita coba naikkan lagi. Nanti kalau ada teman Kristen di bawah yang pengen naik, typing aja ya. Coba kita naikkan yang minta naik ini. Atau mungkin salah tekan nih. Oke, ada Bang siapa nih? Bang Fendi. Selamat sore. Bang Fendi. Salah pencet tadi Bang. Oh, salah pencet. Izin turunkan ya. Oke ya. Iya. Muslim Bang ya? Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ada lagi teman-teman Kristen? Memang ngeri itu narasi-narasi kayak gitu ya teman-teman ya. Duri dalam daging. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Besok masih mau kok. Oh, masih mau kok bilang Tuhanku penyesat masih mau kok. Mau kok kah? Mau kok kah? Kan dia makondete. Kan dia makotor kan dia kopatitong. Siapa yang menyembah penyesat? Siapa yang rasulnya membuat 13 kitab? Di mana kitabnya itu digocok-gocok dulu baru bikin kitab. Masih mau datang besok. Sakit. Ayo silakan teman-teman Kristen yuk. Kirim permintaan kalau mau naik biar kami naikkan teman-teman Kristen. Silakan. Ada Bang Limin. Selamat sore Bang Limin. Agamanya apa Bang? Terputus. Oke. Silakan teman-teman Kristen. Nanti kita gantian ya. Bang Ardi nggak monitor ya. Kang Dito ini kemana ya? Tumben nggak pernah muncul Kang Dito. Atau karena saya jarang live ya? Kang Dito nggak pernah muncul beliau nih. Coba Zoker di share dulu sama Kang Dito. Kaget. Oh lagi sibuk. Siap. Coba kita naikkan lagi teman-teman Kristen ya. Nggak ada Bang Jai Atar, Kristen atau Muslim agamanya nih. Assalamualaikum. Salah pencet Bang. Waalaikumsalam. Siap, izin turunkan Abang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu lagi teman-teman Kristen nih. Nanti ganti-gantian aja kalau jadwal ibadah ya teman-teman ya. Sudah aku bilang kan, saudara-saudaraku non Muslim, 2026 ini tak usah lagi menghujat. Karena kalau kau menghujat, Bibelmu akan pasang badan. Berapa kali aku sampaikan kayak gitu, ya. Udah sering pun, bosan pun aku udah katakan itu. Jangan menghujat. Naik ke sini pakai ilmu, pakai data. Karena kalau kau menghujat, Bang Suma dan tim akan memuntahkan isi Bible.
Bible akan pasang badan. Itu loh. Nggak usah terlalu lebay kali. Mau menghujat, mau menjatuhkan, mau merendahkan. Menghujat, mengatakan Allah penyesat karena dia telah mengutus penyesat. Mengutus iblis, bla bla dan seterusnya. Nggak usah pakai cara-cara kayak gitu, kenapa? Bisa kan kita diskusi baik-baik. Tengoklah semalam aku dengan pendetamu. Kan baiknya itu. Meskipun pada ujungnya pada ujungnya pendeta Mario ejakulasi dini kubuat kan ya. Itu minimal kita pakai data, diskusi ilmiah. Apain pakai hujatan-hujatan kayak gitu? Gak perlu lah. Masih banyak saudara-saudara Kristen kami yang baik, yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan edukasi, yang mau mengetahui isi Bible karena selama ini mereka belum tahu. Kalau umat Islam yang menyampaikan, ya pasti tujuannya adalah mencerdaskan, bukan memplesetin apa yang ada di dalamnya gitu loh. Jangan bang, gak perlu. Kalau mau menghujat, mending ke pasar, beli kemangi kata kawanku. Kemangi diapain? Pasti udah hafal semuanya nih. Jadi gitu. Begitu saudara-saudaraku. Jadi demi untuk lebih memperbaiki kondisi debat, dialog, diskusi agama Islam Kristen, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia, insya Allah akan membuat satu jadwal khusus untuk Gen Z. Ya, jadi generasi Z ini akan saya siapkan satu malam, insya Allah dalam satu pekan, khusus untuk generasi Z, Gen Z ini, baik Islam maupun Kristen, itu saya bolehkan naik untuk bertanya. Bertanya apa saja tentang Islam, bertanya apa saja tentang Kristen. Ya, jadi anak-anak kita, anak-anak muda, SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu saya akan siapkan satu malam untuk naik ke komal saya atau naik di komal Apologet Islam Indonesia untuk bertanya tentang Islam, untuk bertanya tentang kekristenan. Kenapa harus bertanya dua agama ini dan kenapa harus narasumbernya Islam? Karena ketika umat Islam yang apologet Islam, maksud saya yang membaca Bible, itu pasti diluruskan dengan akal. Malu kemudian apologet Islam kalau mempleset-plesetkan atau menyalahartikan isi Bible itu, malu. Umat Islam itu pasti mendudukkan perkara itu untuk apa yang tertuang di dalamnya sebenar-benarnya. Tidak mungkin diplesetkan. Pertama, itu bukan kitabnya umat Islam. Yang kedua, umat Islam tidak punya kemudian kepentingan selain daripada meluruskan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Toh itu bahasa Indonesia kan? Sama seperti buku matematika, buku kimia, buku fisika, buku biologi sama. Maka ya kita sampaikan aja apa yang ada di dalamnya. Untuk itu sekali lagi saya umumkan kepada anak-anak saya, generasi Gen Z ini, ya silakan nanti kita tentukan waktunya malam apa, kita berdiskusi di atas, ya, membahas tentang dua agama, perbandingan agama ini. Karena saya yakin sekali ada generasi Islam yang bingung tentang Islam itu sendiri. Ada generasi Islam yang sudah terkontaminasi bahwasanya agama itu semuanya sama. Ada generasi Islam yang memahami bahwa Allah dan Allah yang ada di dalam orang Kristen itu adalah sama. Untuk itulah saya hadirkan komal. Saya berharap di komal manapun saya hadir, saya minta komalnya untuk diarahkan yang dinaikkan anak-anak muda saja, usia SMP, SD, SMP, SMA, untuk naik ke atas mempertanyakan tentang imannya, supaya mereka betul-betul tahu ini Islam seperti ini Kristen seperti ini. Kenapa? Karena misionaris sekali lagi sasaran mereka itu adalah anak-anak SD, anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Untuk itu mereka kita akan ajak berdiskusi dari hati ke hati. Apa yang Anda pahami, siapa aja yang datang kepada kalian yang mengajarkan kemudian tentang agama dan seterusnya, mereka harus kita jaga. Jadi yang sudah usia 30 tahun, 25 tahun ke atas cukup menyimak nanti
untuk sesi malam itu kita naikkan anak-anak kecil untuk kita ajari sesuai dengan pertanyaan mereka. Itu sangat penting. Begitu juga, alhamdulillah semalam kami ada rapat teman-teman sekalian. Karena maraknya kemudian serangan-serangan misionaris dari luar, ya, masuk ke Indonesia, dan sasaran empuknya itu adalah basis-basis Islam yang mereka jauh dari dakwah-dakwah Islam yang berjalan secara rutin. Maka kami membuat buku untuk menangkal gerakan kristenisasi, di mana buku ini akan kita bagikan kepada umat Islam, khususnya kepada anak-anak kita yang ada di pelosok-pelosok dengan gratis. Nah, kami minta kepada umat Islam yang memiliki rezeki bertambah, berlebih, yang mau berimpak, bersedekah untuk membelikan buku-buku itu. Misalnya bukunya 100.000, ada dari saudara kita yang mau berimpak 10 buku, silakan. 10 buku akan kita salurkan, dan cara penyalurannya itu nanti akan kita live-kan. Misalnya buku kita akan salurkan ke Bandung. Di Bandung membutuhkan misalnya kita mau sebar buku di sana 500. Maka 500 ini kita minta kepada umat Islam untuk beli buku tersebut, lalu kita bagi-bagikan buku ini kepada anak-anak Islam. Seperti yang dilakukan oleh Lina Tidak Jaya, membagi-bagikan atribut, tabloid-tabloid, majalah-majalah agama dia, termasuk kaos-kaos. Kita pun akan melakukan itu, tapi sasaran kita adalah umat Islam, bukan umat di luar Islam. Kita akan membagikan dan kita akan live-kan. Apologet Islam Indonesia melakukan pemberantasan gerakan misionaris, gerakan-gerakan pemurtadan dengan tema anti pemurtadan terhadap umat Islam yang awam. Kita akan live-kan orang-orang AFI di pelosok-pelosok akan datang membagikan buku tersebut secara gratis. Tentu buku ini adalah infak sedekah dari umat Islam yang mau ikut berpartisipasi dalam hal ini. Insya Allah tahun ini kalau bisa kita tembuskan sampai 5.000 buku, itu sudah sangat lumayan. Bayangkan kalau seluruh Indonesia, di setiap rumah umat Islam ada buku anti pemurtadan, insya Allah Islam akan semakin kuat akidahnya. Kita membantu para ustadz, kita membantu para ulama untuk menanamkan akidah kepada generasi Islam. Supaya apa? Ke depan ketika ada yang mencoba untuk mengganggu bangsa yang kita cintai ini, tentu generasi Islam yang cinta akan Islam itu include dengan cinta kepada tanah air. Karena cinta Islam sama dengan cinta tanah air, cinta tanah air sama dengan cinta Islam. Tak ada lagi kemudian kekuatan dari luar yang akan merongrong bangsa yang kita cintai ini. Kenapa? Karena seluruh pemudahnya kuat di dalam memegang akidah Islam. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang rela berjihad demi bangsa dan negaranya. Sekali lagi, berdasarkan hasil rapat bersama, rapat luar biasa manajemen Apologet Islam Indonesia, diputuskan beberapa kemudian perkara, diantaranya 2 yang tadi. Kita akan membuat komal untuk genset. Kemudian yang kedua, kita akan membagikan buku-buku secara gratis kepada generasi Islam. Dan kita akan mensasar juga kampus-kampus, SMP, SMA yang mereka jauh lagi dari pelajaran-pelajaran Islam. Kita masuk ke sana, membagikan buku-buku itu secara gratis. Tentu yang kita harapkan adalah saudara-saudara muslim yang memiliki rezeki berlebih untuk kemudian memberikan buku gratis ini kepada anak-anak kita. Nanti kita akan programkan itu untuk kita sampaikan. Tentu penyalurannya kepada rekening Apologet Islam Indonesia, rekening yang ada di Bank BNI. Nanti Anda akan catat begitu transfer untuk pembelian infak buku. 2 buku, 3 buku, 4 buku. Bayangkan kalau umat Islam membeli 1.000 buku, 2.000 buku, 30.000. Berapa banyak umat Islam yang akan kita selamatkan dari pemurtadan. Ingat sahabat-sahabatku muslim, 1 orang yang kita selamatkan untuk tidak murtad, itu sama halnya kita sudah menyelamatkan jutaan manusia. Kenapa? Keturunannya akan tetap menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1 orang yang murtad keluar Islam, kita biarkan tanpa ada gerakan dari kita untuk upaya agar mereka tidak keluar dari Islam, maka itu sama halnya kita membiarkan jutaan orang keluar daripada agama Islam. Ayo kita mulai melalui kendaraan kita Apologet Islam Indonesia
insya Allah generasi Islam Indonesia terhindarkan dari gerakan pemurtadan yang tersusun rapi oleh orang-orang di luar Islam yang menginginkan adanya gerakan-gerakan pemurtadan. Sekian begitu saudara-saudaraku sekalian. Di sini saya mau Bang Zuma, siap. sedikit itu kan tiap DPW nanti ya, Bang Zuma dibagikan langsung bukunya kan? Iya, langsung betul. buku dibagikan tiap DPW karena daerah Sulawesi Tenggara ini sudah mulai rawan juga. Ya, yang itu jadi pasti, itu pembahasan pasti. itu. Nah. Pasti itu. Kami ngerti, kami paham. Kami orang-orang yang ada di manajemen inti Apologet Islam Indonesia membaca, mencium aroma itu. Mencium aroma itu. Tahu ritme, gelombang, suara kecil seperti suara jangkrik pun kami tahu. Di wilayah mana mereka bekerja, gerakan apa yang mereka lakukan, kami paham. Kami paham, kami tidak tidur, kami tahu itu. Maka salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengajak saudagar-saudagar kaya Islam untuk membeli buku-buku anti pemurtadan untuk kita bagikan secara gratis kepada anak-anak kita. Kita akan bagikan ke sekolah-sekolah. Tapi yang Islam kita tidak bagikan kepada non-Muslim. Kita bukan mereka yang mau mengislamkan orang di luar Islam. Tidak, kita hanya ingin membagikan kepada anak-anak kita Islam supaya agama Islam ini dicintai oleh mereka. Ingat saudaraku, untuk apa mereka para penghujat ini lari ke luar negeri? Untuk menyusun siasat, untuk mengambil sebuah sikap, tindakan untuk kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia bukan orangnya, tetapi siapa? Kekuatan-kekuatan yang mereka susun masuk ke Nusantara untuk kembali menghantam akidah umat Islam dengan program-program mereka. Untuk itu, Apologet Islam Indonesia bangkit untuk membagikan buku anti pemurtadan kepada anak-anak generasi Islam supaya mereka kuat memegang ajaran agama Islam, supaya mereka kemudian bisa mengajarkan kepada adik-adiknya, kepada ponakan-ponakannya, kepada generasi berikutnya. Ini buku ini pegang, insya Allah kamu tidak akan keluar dari agama Islam. Nanti kita akan bahas lebih jauh, yang pada intinya kendaraan kita untuk membersihkan gerakan-gerakan pemurtadan ini, karena mereka juga sudah masuk ke pesantren-pesantren, bahkan mereka sudah masuk ke masjid-masjid. Tadi mama saya dari Medan itu kirim piti seorang non muslim yang kami kenal sebagai penjual nasi di Medan, Kristen, masuk ke masjid Raya Aceh menggunakan hijab dan di situ membuat piti. Ini tindakan yang sangat luar biasa menghinakan umat Islam, dan kami tahu siapa oknumnya, kami kenal siapa oknumnya, kami tahu, kami pernah belanja di tempat dia, ke warung dia. Ternyata dia sudah terlalu jauh, dia masuk merambah ke masjid-masjid menggunakan hijab seakan-akan dia adalah seorang muslim. Ini harus diantisipasi segera. Sekali lagi, ini harus diantisipasi segera. Maka salah satu tindakan nyata yang akan kita lakukan adalah membagikan buku secara gratis kepada generasi Islam semua umur. Anak-anak Islam SD, SMP, SMA kita akan bagikan buku-buku ini secara gratis, dan tentu melalui Apologet Islam Indonesia, para saudagar-saudagar Islam, kami minta kesediaannya untuk memberikan kemudian memfasilitasi kemudian gerakan ini bisa berlanjut. Sekira begitu sahabat muslim. Di sini sudah asar dan kebetulan ada guru saya, ada abang saya di sini yang mulia, Masya Allah, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak. Lanjut. Wah, kangen kali aku abang. Kemana aja abangku? Nggak diundang sama Pandi nggak pernah ngundang. Oh, Masya Allah. Baik abang, ini di sini Siap, ada siap. azan. Sementara saya ibadah dulu, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ada duri dalam daging, karena kalau ada duri dalam daging ada Sampah aja Kirniolo kan, sama sampah aja Kirniolo. Lanjut. Iya. Yang menyampaikan firman Tuhan, yang menjelaskan, menegakkan hukum Tuhan. Coba kamu itu diuji, lemparkanlah atau jatuhkanlah dirimu, dan seterusnya. Itu kata Yesus. Makanya Yesus berkata, jangan engkau uji Tuhanmu, jangan engkau cobai Elohimmu. Yesus berkata begitu. Kenapa? Karena dia mau menguji Elohim. Karena dia sebagai anak Elohim. Karena nanti Elohim akan membela anaknya. Mengenai engkau ada tertulis, Tuhan Elohim akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau, menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk oleh batu. Apa jawaban Yesus?
Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Elohim, sembahlah Allah Elohim Tuhanmu. Hanya kepadanya engkau berbakti." Nah, di sini Yesus aja nggak asumsi, sebab ada tertulis. Ternyata dia mengutip lagi ajaran Nabi Musa. Bukan dia ngarang sendiri. Kalianlah yang mengarang tentang Yesus. Ini fakta ini. Kalian karang sebisa mungkin Yesus bagaimana caranya dijadikan sebagai Elohim. Padahal Yesus sendiri dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Ketika membahas tentang ketuhanan, dia mengutip ajaran Nabi Musa. Kalau kau katakan selain daripada ajaran Yesus tidak ada yang mengenal Tuhan, kalian itu salah. Kenapa? Yesus sendiri menjelaskan Tuhan tentang ketuhanan, mengutip ajarannya Nabi Musa. Bukan asumsi sendiri. Berarti Nabi Musa sudah mengenal lebih dulu, sudah mengajarkan lebih dulu daripada Yesus. Makanya tadi yang saya katakan di Matius 4 nomor 10 pun tertulis di Ulangan 6 nomor 13. Engkau harus takut akan Elohim, kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Itu ajaran Yesus mengutip ajaran kitabnya Nabi Musa tentang ketuhanan. Berarti Nabi Musa sudah mengenalkan Tuhan dan orang Yahudi sudah mengenal Tuhan. Hanya mereka menolak Yesus sebagai utusan Tuhan. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Elohim yang di langit dan di bumi dan di bawah, tidak ada yang lain. Walillahi lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ilahu wahid, Tuhan yang esa. Itu ajaran para nabi, sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Diulang ajaran itu oleh Yesus, kalian malah merombak ajaran Yesus. Itu aja bedanya. Itu perbedaan kalian Kristen dengan ajaran Yesus. Saya itu cuma ingin membuka cakrawala berpikir kalian, teman-teman, bahwa memang kalian itu menjadi seorang Kristen itu pentuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Karena pentuhan Yesus bagaimana caranya menggunakan dalil-dalil agar Yesus Tuhan. Tapi kalau menjadi pengikut Yesus, bagaimana caranya, apa yang diajarkan oleh Yesus kalian ikuti, kalian taati. Gitu kalian amalkan. Oke, silakan. Udah, gantian ya. Ya, silakan Baca Spen. Nah, memang betul yang dibilang Alif itu. Kami menuhankan Yesus. Kenapa kami menuhankan Yesus? Karena kami pengikut Yesus. Apa alasannya? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 26 mengatakan bahwa dia sama seperti Bapa, esensinya sama seperti Bapa, kodratnya sama seperti Bapa. Yohanes 5 ayat 26 mengatakan begini. Ngarang, baca. Baca. Potong. Tadi kau bicara panjang. Giliran saya bicara kau potong-potong. Nggak bagus itu, Wali. Coba dibaca dulu kau bilang sama. Baca dulu datanya. Baca dulu baru, iya. Nah, Yohanes 5 ayat 26 mengatakan begini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini pengakuan Yesus. Kemudian Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lukas 22 ayat 29, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya bahwa dia sama dengan Bapa, setara, dalam kodrat ilahi. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik, saya sedikit tanggapi ya. Nah, ini enaknya sedikit-sedikit gini. Itu tadilah saya bilang, bagaimana caranya teman-teman Kristen memoles Yesus sampai mengkilat mungkin agar Yesus itu Tuhan. Ucapan Yesus sangat jelas. Sebab sama seperti Bapa, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak. Diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Ini udah jelas berbeda. Bapa sumber kehidupan yang hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberi kehidupan. Yang memberi dengan yang diberi kau katakan sama. Ini kan gak masuk di otak. Saya orang yang kaya, harta saya triliunan. Pak Jospen hutangnya triliunan, orang miskin, hidupnya kere. Nah, Pak Jospen diberikan harta oleh saya, kau katakan sama. Nggak nyambung, Pak Jospen. Beda jauh.
Bapa sumber kehidupan yang memberikan kehidupan, Yesus diberi kehidupan. Kau katakan sama, berarti kau fitnah Yesus. Yesus itu berkata, dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di mana persamaannya, di mana? Ini beda antara bumi dan langit. Makanya Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Yesus sudah berkata berbeda statusnya, derajatnya berbeda. Kau katakan sama. Inilah fitnah terhadap Yesus. Tapi saya maklum, Anda kan Kristen. Bagaimana caranya memoles Yesus sebagai Tuhan? Data akan dipelintir, pemahamannya minimal, penjelasannya akan dirubah. Padahal Yesus berkata, jangan kau sebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, Dia yang di surga. Tuh, hanya satu Tuhan. Di ayat lain dikatakan apa? Ketika Yesus ditanya di dalam Markus, di dalam Matius, oleh orang Yahudi, ini paham sekali hukum Taurat. Kenapa saya katakan paham sekali hukum Taurat? Karena dia berkata begini. Ini dalil contoh ajaran Yesus ya, bukan ajaran Kristen yang saya sampaikan. Ketika Yesus ditanya, wahai guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, masuk surga? Apa jawab Yesus? Jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Itu Yesus bilang, hanya satu, yaitu Dia, Bapakmu yang di surga. Kamu mau masuk surga? Oke, kalau kamu mau masuk surga, lakukan segala perintah Allah. Berarti lakukan segala perintah Tuhan yang esa itu. Dijelaskan oleh Yesus semua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada Tuhan lainnya. Itu kan tentang hukum-hukum. Nah, apa jawab orang Yahudi itu? Orang muda kaya itu? Semua itu sudah aku lakukan, guru. Nah, jelas. Mereka sudah menjelaskan aturan hukum Tuhan tentang paham Tuhan yang esa itu. Mereka sudah paham. Dan mereka, bahkan Yesus sendiri tidak mau disetarakan, disejajarkan dengan Bapa. Kenapa saya katakan tidak mau disetarakan dan disejajarkan? Karena dia berkata, jangan kau katakan aku baik. Karena hanya satu yang baik, yaitu Tuhanmu yang di surga. Kata Yesus. Tapi itu ajaran Yesus. Yang saya bela dan saya pertahankan di sini adalah ajaran Yesus. Saya kasih kesempatan Anda menjelaskan ajaran Kristen yang mempoles Yesus sebagai Tuhan. Silakan. Tadi kan saya udah bilang tadi bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya sama kodratnya dengan Bapa. Makanya dalam Yohanes 5, perhatikan baik-baik. Di Yohanes 5 ayat 17, Yesus mengatakan begini, tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa bahwa Allah itu adalah Bapanya, artinya Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kemudian Yesus menjabarkannya di ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi di ayat 19 dikatakan, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Kemudian, ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya sama seperti Bapa. Dia menyamakan dirinya dengan Bapa yang surga. Sama seperti Bapa, membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kemudian di ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya. Sama kami punya kodrat, sama punya kami esensi. Ayat 23, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, itulah intinya itu di ayat 23.
Kalau kamu menghormati anak, berarti menghormati Bapak. Kalau kamu tidak menghormati anak, berarti kamu tidak menghormati Bapak. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begini ya, ternyata memang jelas dalil yang dibaca, pemahaman antara Anda sebagai Kristen dengan pemahaman Yesus itu berbeda. Ketika Yesus melakukan pekerjaan, Yesus itu berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Jadi kan Dia itu melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa berdasarkan firman yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itu tugasnya harus diselesaikan itu. Nah, kau katakan setara. Mohon maaf ini. Anda sedang menghina Yesus dan menghina Tuhannya Yesus. Ini mohon maaf saya katakan demikian. Kenapa saya katakan menghina Yesus dan menghina Tuhannya Yesus? Ketika Sang Elohim berseru kepada Yesus sebagai hamba, Anda berani mengatakan Sang Bapa itu adalah hamba karena setara kedudukannya. Ini fitnah dan ini penghinaan, pelecehan terhadap ajaran Yesus. Pertama. Kedua, Yesus sudah berkata, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada dia yang mengutus. Menunjukkan berbeda. Kau hina lagi Yesus. Tadi kalian memoles Yesus, sekarang kalian fitnah Yesus. Ini bahaya ini buat saya ini. Anda silakan jelaskan kekristenan versi dalil yang valid menurut Kristen. Jangan pelintir ucapan dan ajaran Yesus. Itu bahaya itu. Kasihan Yesus. Pantas Yesus berkata, pada hari terakhir mereka akan mengusir orang-orang yang menjual nama Yesus, yang memuliakan berlebihan Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus, teridentifikasi sampai detik ini pelakunya adalah mereka orang-orang Kristen. Ternyata inilah yang akan diusir oleh Yesus. Ini belum bergeser ini. Kandidat terkuat yang akan diusir oleh Yesus sampai detik ini belum ada yang melebihi dari kalian sebagai Kristen. Karena di situ pelakunya Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Belum lagi kalian mengatakan bahwa sesuai dengan dalil yang tertulis di dalam kalian sebagai Kristen, Yesus ini terkutuk di atas kayu salib. Bahkan yang dikutip oleh Paulus, yang mengutuk orang yang digantung di atas kayu salib itu adalah Sang Bapa, Sang Elohim. Kau katakan setara. Di situ dikatakan menurut ajaran kalian sebagai Kristen, panduan ada, panutan kalian, Bapak kalian adalah Paulus, mengatakan Sang Bapa mengutuk Yesus. Berarti setara di situ, yang mengutuk dengan yang dikutuk. Berarti Sang Yesus juga bisa mengutuk Bapa. Ini fitnah yang keji terhadap ajaran Yesus, saudara-saudaraku. Tapi kalian kan Kristen, mungkin begitulah polanya. Silakan versi Kristen kalian jelaskan, saya akan membela ajaran Yesus versi Yesus. Terima kasih. Bang Alif. Ya, saya respon sedikit Bang Alif atau Bang Jospen ini, yang setara ini. Silakan Pian, silakan. Ya, baik Bang Alif, dalam hal kesetaraan, bukan dalam peran. Ketika Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, itu bukan soal hakikat. Itu yang harus dimengerti dalam kekristenan. Sama seperti karena bagi kekristenan, Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Sama seperti Al-Quran adalah firman Allah, bukan diciptakan. Ilahi Dia. Di situ hakikatnya, tapi mana lebih besar, apakah Al-Quran lebih besar daripada Allah? Tidak. Tapi hakikatnya bukan ciptaan. Demikianlah, tapi dalam peran, tidak mungkin peran Al-Quran, tapi berbeda kalau mungkin dalam, saya tidak tahu nanti mungkin Bang Alif bisa jelaskan apa Al-Quran hidup atau benda mati. Kalimat-kalimat Allah itu ciptaan atau bukan. Tapi dalam kekristenan, Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Dalam peran adalah benar, Bapa lebih besar daripada Dia, tapi dalam esensi keilahian bukan ciptaan, sama-sama ilahi. Di situ sebenarnya berbedanya. Jadi di situ harus konsep berbeda. Pakai dalil di mana sama-sama ilahi, Yesus mengatakan bahwa Dia itu sama-sama Sang Pencipta. Pakai dalil ucapan Yesus. Jadi saya hargai di situ. Tapi kalau tidak ada dalil, saya akan maklumi itulah ajaran kalian sebagai Kristen, gitu, memfitnah Yesus. Kan di Yohanes 1 ayat 1 itu, Bang Alif, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini bukan banyak Allah, hakikat Allah itu. Makanya di ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia.
Dan mungkin ayat-ayat yang dikutip tadi itu sebenarnya apa namanya? Orangnya aja baru jadi daging, belum berkata. Tian. Orangnya aja baru jadi daging itu. Kau bilang itu perkataan ajaran Yesus. Firman itu baru menjadi daging. Tidak mengaku dia kesetaraan. Kayak mana kau ini? Yesusnya aja baru jadi daging. Ngomong aja belum bisa. Baru jadi daging. Menjadi daging maksudnya artinya dia sudah ada, tetapi dia mengambil rupa yang lain dalam kekristenan, Bang Alif. Penyataan wujud itu tidak mengubah hakikat. H2O bisa jadi air, bisa jadi es, atau bisa jadi uap, tapi hakikat H2O tidak berubah. Tetapi cara keberadaan bisa berubah tapi tidak mengubah hakikat. Itu mungkin bagi orang lain tidak sampai pemikirannya. Tapi dalam kekristenan hakikat tidak pernah berubah. Ilahi, tetapi cara keberadaan bisa berubah. Dan itu tidak pernah berpengaruh pada hakikat. H2O hakikatnya bisa jadi air cair, bisa jadi es seperti batu, dan bisa seperti uap gas. Tapi biar tidak terlalu jauh, saya kembali ke poin yang tadi. Ini kesaksian Yesusnya ya. Ini kesaksian Yesusnya. Oke. Jadi kan kita gini, kalau kita berdiskusi ada data, maka ini jadi pegangan. Apalagi dia yang berkata. Maka kalau saya menjelaskan diri saya secara detail dengan kejujuran, maka inilah diri saya. Jangan dirubah ketika ini jadi saya berbicara, kan gitu. Begitu juga Yesus. Tadi sudah dikutip oleh Pak Jospen. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Satu, ada yang mengaku sebagai anak manusia. Kedua, anak manusia ini diberikan kehidupan oleh sumber kehidupan, yaitu Sang Bapa. Coba, ini kesaksian dia loh ya. Dia berkata demikian. Sebagai orang yang waras, dia akan berkata ini berbeda. Saya tanya sama Anda, ini setara atau sama? Jujur, ini kesaksian, ini tentang esensi dia loh, pribadi dia loh. Baik. Pengakuannya. Dalam peran Bang Alif tidak setara, tapi bukan dalam peran. Ini tentang dia itu diberi kehidupan, bukan peran dulu, belum peran. Betul. Belum peran. Makanya saya bilang tadi apa namanya, seperti Al-Quran, dia ada oleh satu sumber kehidupan, kedua yang diberi kehidupan. Iya, Bangku. Makanya saya bilang kondisi keadaannya, realitanya sama, setara atau berbeda? Jawab. Setara dalam kadim. Makanya Bang, Al-Quran itu adalah bagaimana kadim. mungkin Tapi kau katakan setara dengan kadim segala? Yang satu sumber kehidupan, yang satu diberi kehidupan. Maka sama Al-Quran, Bang, itu dia diberi oleh Allah, keberadaannya oleh Allah. Ini beda ini. Yesus diberi kehidupan. Ini pengakuannya loh. Tapi kan saya bilang tadi, orang yang waras akan berkata ini berbeda, tidak akan sama. Tapi berarti kalian kan sudah memaksakan harus sama. Berarti tandanya Anda titik-titik ini kalimatnya rahasia, tidak harus tahu, tidak waras gitu. Itu kan jelas. Arif, diturunkan, naikkan terus aku jadi. Oke, makasih Bang Arif. Oke, Jospen lanjut. Jospen ya tadi Jospen, jangan diskusi ini jangan berulang-ulang gitu. Apa yang dibahas diskusi ini jangan diulang-ulang. Apa yang ditanya, apa yang dibahas dia lari kemana-mana. Oke, Jospen fokus diskusi kita yang elegan. Lanjut. Si Alif yang terus ulang-ulang, tapi kalau yang Kitian dengan Kang Alif ulang. Kok jadi aku yang ditolong ulang? Baik. Bentar Alif, baik. Betul yang kau bilang itu ya. Ayat ini menerangkan sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya keilahian itu memang berasal dari Bapa. Makanya Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa. Makanya Yesus mengatakan, janganlah heran. Di ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi nah terus ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang. Jadi
maksudnya jadi begini, Yesus selalu menekankan Bapa lebih besar dari dirinya. Dua ayat mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian di sini dikatakan Bapa memberikan tugas penghakiman, Bapa memberikan pekerjaan membangkitkan. Artinya karena dia sama-sama memiliki kodrat ilahi dengan Bapa. Jadi karena dia sama-sama memiliki kodrat ilahi yang sama yang diberikan Bapa, dia memiliki wewenang yang sama dengan Bapa. Itulah sebabnya dikatakan di ayat sebelumnya itu tadi, siapa yang menghormati anak, di ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kenapa? Karena memang kodrat mereka sama, esensinya sama. Tetapi Bapa lebih besar daripada anak. Itu jawaban saya. Oke, baik. Ada kalimat lagi sederhana yang diucapkan oleh Yesus. Ini menarik juga ya. Sama, masih di Yohanes 8. Yohanes 8 nomor 28 itu jelas kalimatnya. Apa dikatakan oleh Yesus? Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Ini anak manusia. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Anak manusia ini diajarin oleh Elohim, oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan. Itu perkataan Yesus. Dia itu mengaku sebagai anak manusia. Di ayat-ayat berikutnya dikatakan apa? Aku seorang manusia, antropos, mengaku lagi dirinya sebagai anak manusia yang menyampaikan kebenaran kepadamu. Kebenaran itu datangnya dari Bapa. Dia menerima pengajaran dari Tuhan. Ini menunjukkan begitu ketidaksetaraan berbeda tentang hakikatnya loh ya. Ini tentang hakikatnya. Berbeda antara Yesus dengan Sang Elohim, dengan Tuhan. Oke, banyak dalil contoh. Ini menarik juga ya. Ini dari kemarin juga sudah ayat ketika tentang masalah hari kiamat. Hanya Bapak yang tahu, Yesus nggak tahu apa-apa. Beda, tidak setara. Ketika di Markus tadi juga disebutkan, maupun di Matius, ketika orang Yahudi bertanya ke Yesus, disebut baik aja Yesus, rabi yang baik, guru yang baik. Yesus kata baik aja tidak mau ketika disandingkan kepada Bapa. Karena berbeda, hanya satu yang baik, yaitu dialah Elohim atau Bapa. Itu ajaran Yesus. Yang saya jelaskan ini ajaran Yesus ya. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Ketika Yesus mengajar berdoa semalam-malam ke Bukit Zaitun. Ketika dia berdoa semalam-malaman. Ketika dia bermunajat kepada Tuhan. Ini menunjukkan ketidaksetaraan. Makanya selama kalian mengatakan Yesus setara dengan Bapa, pada hakikatnya apalagi selama itu pula kalian sedang menghinakan Yesus dan menghinakan Tuhannya Yesus. Ini fakta berdasarkan ajaran Yesus. Jelas bukti ayatnya itu bergelimpangan dalam ajaran Yesus. Banyak sekali yang kita bacakan. Bagi orang yang mau berpikir menggunakan akalnya dan mendengarkan ajaran Yesus. Tapi sebagai Kristen, silakan Anda poles Yesus sebagaimana harusnya Yesus jadi Tuhan. Itu hak Anda Kristen. Silakan. Yang saya bela lagi adalah ajaran Yesusnya. Oke, terima kasih. Nah, ya. Jadi mengapa Bapa lebih besar daripada Yesus? Memang betul yang dibilang. Yohanes 8 ayat 42 mengatakan begini, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus selalu menekankan bahwa dia diutus yang karena asalnya itu, sumbernya itu adalah Bapa. Dia keluar dari Bapa. Karena itulah seperti kata Yohanes 5 tadi ayat 23. Sama seperti Bapa. Jadi dia memiliki kodrat yang sama. Karena dia memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa. Makanya orang Yahudi ketika Yesus mengatakan Allah adalah Bapakku. Orang Yahudi langsung bilang, kamu menghujat Allah karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Padahal kamu manusia. Jadi ketika Yesus yang adalah firman itu, logos itu yang bersama, yang Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu yang bersama-sama dengan Allah, kemudian di ayat 14 dikatakan logos itu menjadi manusia. Nah, itulah yang menjadi manusia, itulah yang menjadi anak manusia. Papa, itu jawaban saya. Terima kasih.
Oke, ini kalau kita coba sedikit runut ya, kita lebih dalam. Teman-teman Kristen tuh harus paham. Kalimat-kalimat Yesus itu kan menggunakan istilah. Ada metafora, ada majaz. Ada pemaknaan lebih dalam, lebih ke rohani. Teman-teman Kristen juga sering membahas versi rohani, versi rohani. Ketika Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Elohim. Satu, orang Yahudi memang akan salah paham karena mereka terlalu harfiah. Terlalu harfiah mereka itu. Makanya mereka hanya dohiriah saja yang dilihat. Kalimat seperti itu dikatakan menghujat. Maksudnya apa kata Yesus kan? Datang dan keluar dari Elohim itu kan memang dia itu adalah utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ketika dia dituduh, disindir hasil zina, aku ini sumbernya dari Tuhan, bukan pezina, bukan anak hasil zina gitu loh. Tapi orang Yahudi terlalu harfiah menelaah kalimat Yesus. Maksudnya dikatakan sehingga dikatakan apa? Kamu menyetarakan diri dengan Tuhan. Enggak gitu Pak Jospen. Sebagaimana kalimat-kalimat Yesus itu kan selalu menggunakan pemaknaan lebih dalam. Kan gitu. Contoh Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Itu kan pemaknaannya lebih dalam kalimatnya. Jadi orang Yahudi, mereka terlalu harfiah karena memang dalam memahami kitabnya, mereka terlalu dohiriah saja, tidak membenahi batinnya. Itulah Yesus, maksudnya dia datang diutus menggenapi, membenarkan mereka, tidak menghilangkan, tapi dia menggenapi. Contoh, ketika masalah tentang zina yang terlalu yang dialami atau yang dipahami orang Yahudi hanya tentang harfiah sesuai yang dipahami. Yang penting orang melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Tapi Yesus membenahi lebih dari dalam tentang bagaimana sebuah sikap, keinginan, perilaku. Ini yang ditekankan oleh Yesus. Jadi ketika dia katakan aku datang dan keluar dari Elohim, bukan berarti ya itu orang Yahudinya mengatakan menghujat Tuhan karena dia terlalu harfiah menyetarakan. Nah kalian Kristen salah pahamnya lagi, membantah Yahudinya, menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena pada prinsipnya segala sesuatu memang dasarnya semua keluarnya dari Tuhan. Semesta ini tuh dari Tuhan. Jadi ketika dia dituduh oleh orang Yahudi, kami bukan dari keturunan zina, seolah dia nuduh Yesus itu hasil keturunan zina. Nggak bisa kayak gitu, dituduh hasil zina. Karena dia itu atas kehendak Elohim datang ke bumi ini, bukan atas kehendaknya sendiri, bukan hasil dari zina, tapi kehendak Tuhan yang menciptakan dia, sehingga dia harus ada di muka bumi ini, walaupun dia tidak memiliki ayah. Itu maksud penjelasan Yesus. Orang Yahudi salah pahamnya terlalu harfiah, kalian salah pahamnya terlalu berlebihan. Itulah kenapa Islam hadir. La taglu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian. Orang Yahudi yang terlalu keras menolak Yesus, kalian Kristen yang terlalu berlebihan memposisikan Yesus. Islam hadir sebagai pembela ajaran Yesus. Kalian yaitu fitnah. Oke, terima kasih. Silakan. Nah, mengapa orang Yahudi menangkap bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa sebagai Allah, menyamakan dirinya Allah karena Bapa adalah Allah, dia akhirnya menyamakan dirinya dengan Allah padahal dia adalah manusia. Karena Yesus sendiri mengakui dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebelum Yesus menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dia adalah anaknya Bapa. Itu makanya Yesus sebut anak Allah. Nah, makanya Yohanes 3 ayat 16, Yesus menggambarkan dirinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, dia adalah anak Allah. Baru kemudian dia menjadi saks, dia menjadi anak manusia. Nah, kemudian ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya. 2 kali Yesus dalam Yohanes 3, pasal 3, dia menggunakan bahwa dia adalah anaknya Allah, anaknya Bapa, sebelum dia diutus ke dunia, menjadi anak manusia. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Makanya Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan ada satu lagi. Jadi kadang-kadang kalian mengutipnya hanya 17
ayat 3a, padahal dia lupa 17:3b, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Makanya Yohanes 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, barang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kita harus percaya kepada satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus, baru itulah pencapaian hidup yang kekal. Kalau hanya satu bagian A, kalau hanya mengenal Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, kita nggak pernah melihat Bapa. Karena itulah Bapa mengutus anaknya supaya memperkenalkan siapa itu Bapa. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Jadi hidup kekal itu yang utuh adalah satu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan dua, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itulah makanya Yohanes 3 ayat 16 dan 17 harus lengkap. Itu jawaban saya. Benar sekali, benar, betul. Iya betul, versi Kristen harus saling membela, memposisikan dan menyetarakan Yesus. Kan saya bilang tadi, silakan kalian membela iman versi Kristen, saya akan menjelaskan versi ajaran Yesus dan pemahaman di tengah bangsa Yahudi. Ketika dikatakan anak-anak Elohim, Bnei Elohim, itu tuh udah banyak dalilnya. Yesus itu tidak dipercaya sebagai Bnei Elohim di tengah bangsa Yahudi. Mereka, bagaimana mau mereka percaya Yesus Bnei Elohim? Orang mereka justru menuduhnya dia itu hasil zina. Makanya justru kitab kalian malah mempoles lagi dengan berbagai macam cara, memberikan ayah sambung, memberikan ayah untuk menghindari dia tuduhan dari hasil zina. Kalau Yesus itu punya ayah, ini aja sudah penipuan publik namanya. Kau buatkan silsilah Yesus sampai ke Daud, sampai ke Abraham melalui bapaknya bernama Yusuf, padahal bukan. Penipuan publik jadinya kan? Coba, kalau itu bukan faktanya, termasuk penipuan atau bukan? Menyebarkan berita hoak atau bukan? Ini kan kalian yang buat-buat, bagaimana caranya memoles Yesus. Dibuatlah silsilah buatan, kan gitu. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau dia maksudnya itu adalah anak Elohim, Bnei Elohim, sudah dipahami di tengah bangsa Yahudi, yang namanya Bnei Elohim, utusan Tuhan itu bukan cuma Yesus. Di dalam Ayub juga ada disebut sebagai anak-anak Elohim, di dalam Mazmur disebut anak Elohim, di dalam kitab Ulangan juga Ulangan apa Bilangan ya seingatku, itu juga ada disebut sebagai anak Elohim. Begitu banyak anak-anak Elohim yang dipahami di tengah bangsa Yahudi. Tidak ada satupun dari antara mereka yang percaya bahwa dia itu adalah Elohim. Elohim yang sesungguhnya tidak. Malaikat juga disebut anak Elohim. Tapi buat kalian anak Elohim itu Elohim versi Kristen. Buat versi Yahudi anak Elohim itu bukan Elohim. Bang Alif. Bahkan Nabi Musa sendiri yang diangkat sebagai Elohim, orang Yahudi tidak ada yang menuhankan dan menyembah Nabi Musa, itu nggak ada. Beda penulisannya. Ini bedanya. Anak Allah dan anak Allah dengan huruf kapitalnya. Itu ada pengkhususan. Ada pengkhususan itu Bang Alif. Anak Allah itu huruf besar. Saya tanya. Itu Yesus. Esensinya sama-sama anak atau bukan? Beda penulisan. Enggak, esensinya sama-sama anak atau bukan? Beda maknanya. Enggak, kalau merujuk kepada Ibrani-nya enggak ada huruf besar, huruf kecil. Enggak, pertanyaan saya, esensinya disebut sebagai sama-sama anak atau bukan? Beda, Bang. Loh, Sebentar saya jawab. Oke, silakan. Sebentar saya jawab. Bang. Sebentar. Yesus menerangkan diri. Sebentar Alif. Yesus menerangkan dirinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Arti tunggal itu satu. Anaknya yang satu-satunya. Kalau bahasa Inggris mengatakan the only begotten son. Only artinya satu-satunya yang dilahirkan, yang diperanakan atau keluar dari Bapa. Makanya Yesus mendapat gelar anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa. Nah, sedangkan manusia atau malaikat disebut anak-anak Allah karena dia diciptakan. Seperti Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 mengatakan sebentar. Yohanes 1 mengatakan, mengapa malaikat-malaikat atau apa manusia disebut anak-anak Allah? Karena begini. Nih di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jamak. Sedangkan Yesus mendapat gelar hanya singular, tunggal.
Makanya Yesus disebut the only begotten Son of God. Atau Saya anak tanya deh tunggal Allah. Pak Jospen, saya tanya. Adam termasuk anak Elohim atau bukan? Betul, anak Elohim karena Ya sudah. dia Sama. Dia diciptakan oleh Ya Allah. itu maksudnya itu. Nah, sebentar. Itulah maksudnya. Sebentar. Sedangkan Yesus Sederhana akan kita untuk memahami. Bentar dulu Alif, sebentar. Kan kita bicara. Tapi anak Sedangkan tunggalnya, dapat Bang. gelar anak tunggal. Cuma Sedangkan Yesus satu-satunya dapat- dia. Iya, yang keluar dari Bapa. Sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Jadi dia berasal dari, makanya Yesus mengatakan, kamu berasal dari dunia, aku Kalau berasal dari gitu atas. saya tanya, kalau yang lain maksudnya statusnya apa? Anak tiri apa gimana? Kalau Yesus cuma anak tunggal. Memang dia satu-satunya yang keluar dari Bapa. Makanya Yohanes Enggak. 1 ayat 18 mengatakan begini. Saya Sebentar, tanya, sebentar. kalau Yesus cuma anak tunggal, kan yang lain juga statusnya anak. Lalu anak apa itu Iya. maksudnya? Anak tiri? Nah, mereka semua diberi kuasa karena karena kuasa diberikan kuasa. Artinya begini, Iya. ada hembusan roh, ada nafas Allah yang diberikan kepada mereka, makanya disebut anak-anak Allah. Sedangkan Yesus tidak. Dia sama kodratnya karena dia keluar dari Bapa. Karena Bapa adalah ilahi, karena dia Bapa adalah kodrat ilahi, makanya yang keluar dari Bapa adalah ilahi. Makanya dia satu-satunya keluar dari Bapa. Itu jawaban saya. Ini ya, kalau kita baca dalil, sebenarnya saya ingin tahu, kalau anak sulung itu maksudnya gimana? Anak sulung, anak yang pertama dilahirkan. Anak sulung dengan anak tunggal sama atau beda? Tergantung konteksnya itu, Baik, saya baca dulu dalilnya ya, gini. ya. Setiap keuangan. pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi sang Bapa itu tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Makanya kalau Kristen kan dirubah-rubah, disamakan dengan Yesus. Atas kehendaknya, kehendak Bapa ini sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Menjadi sudah. anak sulung. Sudah. Jadi semua istilah itu ada, tapi lagi-lagi ingat ya, istilah anak itu sebenarnya sudah dipahami kalau kita merujuk kepada konteks Yahudi. Misal contoh, Mazmur 82 nomor 6, dalam pemahaman Yesus, ketika Yesus berkata di Yohanes 10 nomor 34, dia tentang anak Elohim itu dia serahkan ke penjelasan kitabnya Yahudi. Dia kutip kitab Mazmur. Nah, disitulah untuk menafsirkan sebenarnya. Aku telah berfirman, kamu adalah Elohim. Kan gitu. Dan anak Elohim, anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, kata Yesus. Otomatis di sini sebenarnya kalau teman-teman Kristen mau belajar terhadap ajaran Yesus, maka cara menafsirkan posisi sebagai anak Elohim itu merujuk kepada penjelasan kitab Yahudi. Yesus begitu. Karena dia mengutip. Nah, ketika yang dia kutip adalah Mazmur, maka di situ jelas penjelasannya. Maksudnya sebagai manusia utusan Tuhan yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan agar menegakkan hukum Tuhan di muka bumi ini. Dan dijelaskan, bukan berarti manusia ini menjadi Tuhan. Itu clear penjelasannya. Sudah. Itu clear. Versi Yesus ketika mengutip istilah itu, yaitu serahkan kepada kitabnya Yahudi.